Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Aidil Ihfar. Nah, kali ini kita bahas apa ya? So, teman-teman, kali ini kita bakalan lanjut lagi dengan yang sudah pernah kita bahas ya. Dan video ini saya record di hari Kamis 5 September 2024 di jam setengah 10. Sebenarnya ini last hours dari kelas berikutnya, dan saya sudah harus menyelesaikan tugas. Tugasnya itu tentang materi di pertemuan ketiga, karena hari ini adalah pertemuan keempat dari program prakerja yang saya ikuti sisa 1 hari lagi, besok. Jadi hari ini dan besok. Begitu. So, kita mulai ya. Nah, sedikit review dari pertemuan kemarin itu, dari ketiga pertemuan yang paling padat materinya. Kenapa? Karena kita bahas tentang tarif pajak, terus cara menghitungnya. Nah, gimana perhitungannya dan sebagainya itu kayaknya harus betul-betul kita perhatikan nih. Kenapa? Karena memang luar biasa, butuh effort. Oke. Di sini nih, tapi sebelumnya saya mau coba kita buka ini dulu nih, karena goals hari ini itu di pertemuan keempat. Kita belum buat P4-nya. P4 terus di P3 berarti. P3 terus kita download materi yang sudah diberikan oleh pemateri ya. Banyak banget kan, ada 1, 2, 3, ada 3 materi. Nah, dan ketiga materi ini kita kita simpan di sini. Tujuannya untuk apa? Supaya kita punya catatan gitu. Hari ini baru 1 yang ke-download ya, coretan ini. Oke, yang lain belum coretan aja. Udah, coba kita upload lagi. Kok cuman ini yang masuk? All file. Oh, ini kemarin jawaban. Kenapa nggak ke download ya? Coba kita cek coretan. Kalau jawabannya ini belum. Jawaban potongannya juga enggak. Belum ke download. Diunduh. Kita tunggu aja dulu kali ya, karena belum diunduh juga. Kita cek. Hari ini yang berhasil ke download cuma coretan. Kenapa ya? Baru mulai udah kesusahan nih. Halo.
Waduh, double di sini. Ini kebanyakan ini mah. Nanti kita kita hapus-hapusin lah. Ini jawaban. Kan coretan jawaban. Nanti ini listnya. Terus satu lagi yang daftar objek tarif. Oh, ini filenya kegedean nih. Emang sebesar itu ya? Coba kita lihat. Yang double filenya kita hapus. Tinggal sisa properti. 36 MB kecil kak. Ini KB. Besar dari mana? Verset. Mungkin nggak boleh lebih dari 10 MB ya. Jawaban dibatasin karena mungkin nggak boleh lebih lah. Baiklah kalau begitu kita pakai drive aja. Kita pakai drive terus home atau di my drive aja. Kita buat satu folder deh. Prakerja akuntansi pajak. Nah, di sini kita tambahin P3 0409 2024. Nah, ketiga file tadi kita pindahin ke sini aja. Yang sudah dikirimkan oleh pemateri. Benar kan? Pemateri ngirimnya 1, 2, 3. 3 materinya. Daftar objek pajak juga udah lagi diupload. Nah, terus ini kita jadiin link aja. Share copy link. Kita taruh di sini. File materi, drive materi. Nah, jadi one day butuh udah ada. Gitu. Oke. So, kita kembali lagi ke sini karena kita sudah di sesi ke-3 ya. Berhasil verifikasi sesi ke-3. Nah, ikut kelas udah. Sekarang kita masuk ke kuis. Nah, rencananya ke-3 udah juga. Oh ya, benar. Ya, kuis. Nah, untuk kuis ini syaratnya harus minimal nilai 80. Nah, jadi caranya ya ini untuk jaga-jaga ya, karena kan kita harus tetap lulus dengan nilai 80. Jadi ada kesempatan untuk diulang-ulang gitu kan. Nah, solusinya kita buat sheet. Ini apa ya? Hack mengikuti pelatihan ini yang menurut saya pribadi gitu ya. Karena dalam waktu yang singkat juga kita harus udah tahu, harus udah lulus gitu. Terus juga ada tugas lagi, tugas mandiri. Nah, jadi ini ada yang bagian sini itu ada kuis, terus ada tugas mandiri. Setelah kuis baru bisa praktek mandiri. Nah, jadi kita pakai sheet.
Kita pakai sheet. Ini sheetnya Google Sheet aja, Google Sheet. Terus spreadsheet. Kita copy aja nih. Terus linknya juga kita copy. Kita taruh di mana? Taruh di sini aja. Latihan kuis spreadsheet. Nah, jadi tujuannya apa? Nanti kalau mau lihat lagi riwayat berapa kali ini udah kesimpan filenya, kita close aja. Berapa kali Aidil berhasil jawab kuis, sehebat apa jawab kuisnya ketahuan di sini nanti. Nah, jadi contoh nih, berarti soal, terus percobaan pertama. Nah, kita tambahin aja lagi di sini ke kiri nomor. Gitu. Ini buat pertinggal sih, karena kan nggak ada pertinggal di sini ya untuk soalnya gitu. Jadi untuk pertinggal dan sambil belajar juga gitu. So, kita mulai kuisnya ya. Nah, mulai pertama itu nggak lihat ringkasan materi karena tadi udah disediakan sama pematerinya. Jadi pure memang dari hasil yang sudah Aidil tampung ketika mengikuti proses pelatihan yang durasinya itu 180 menit. Nah, coba ya. Oke. Aduh, deg-degan nih pertama. CVDR membayar jasa asuransi kepada PT Aman sebesar 10 juta. PPh harus dipotong oleh CVDR adalah, kalau asuransi itu nggak dipotong. Setahu Aidil kayak asuransi itu nggak dipotong. Nggak dipotong, setahu Aidil ya. Kita coba. Seingat Aidil juga nggak dipotong. Seingat saya nggak dipotong. Nah, aduh, besar banget nih ini screenshotannya. Kita kecilin aja. Nggak bisa dikecilin. Bisa dikopas juga ke sini ya. Nah, gini aja dah. Nomor 1 aja deh. Nah, ini kita perkecil aja. Nah, gini aja deh. Nah, sekali lagi disclaimer ya, ini tujuannya Aidil untuk pegangan diri sendiri supaya ketika mereview lagi ada pertinggal gitu. Dia bukan buat hal-hal lain ya. Terus kita coba jawabnya D.
jawabnya D. Terus nomor 2. Lanjut. Emang rada nambah waktu sih, tapi hasilnya kayak kita ada pegangan gitu, nggak lupa lagi kalau misalnya mau review lagi bisa gitu. Nah itu nilai plusnya. Kalau misalnya pengen cepet-cepet satset bisa, tapi nggak dapat ilmunya gitu. Coba nomor 2. Pada bulan Maret berarti screenshotnya nggak usah ada pilihan jawaban karena kan ganti-ganti kan ya. Ya udahlah. Ini kita screenshot yang yang nggak ada pilihan jawabannya. Oke, kita jawab nomor 2. Pada bulan Maret 2023, Tuan Adi punya NPWP, telah memberikan motivasi pada Peter Injani dan mendapatkan honor atas jasa sebesar 2 juta. Jika pada bulan Desember 2023 Nadiem membayar lagi Tuan Andi dan membayar honor 10 juta, hitunglah PPh pasal 21 yang harus dipotong pada Desember 23. Gimana? Akumulasi dong. Pajak penghasilan, tapi ini bukan pegawai tetap. Jadi yang ditanya adalah yang harus dipotong pada Desember 2023. Berarti yang list 6 juta itu kan ya, kayaknya tetap harus buka listnya, soalnya lupa persentasenya. Coba kita buka dulu objek dan tarif. Ini daftar objek dan tarif. Coba kita lihat dulu yang ini PPN. Ini kan ini kan yang untuk pegawai tetap. Bukan ini, berarti yang ini. Yang dicoretan kemarin. Kalau dia bukan PPh, nah jadi harus buka juga akhirnya yang berlapis ini. Pegawai tetap bukan pegawai. Nah ini yang jasa lagi kan. Nah jadi listnya itu mulai dari sini. Nah ya, jasa pihak lain perorangan. Kalau 23 kan royalti. Udah betul berarti yang bukan karyawan. Jasa orang lain. Kalau jasa orang lain berarti, tapi itu wajib pajak ya? Enggak, ya terserah mau wajib pajak atau enggak, yang penting dipotong kan penghasilan pribadi itu ceritanya. Nah kan dari soal gitu kan ya, berarti
kita nggak lihat 22 jutanya ya, karena 2 juta ini bulan Maret udah berlalu. Sedangkan yang dibahas itu bulan 12. Jadi kurangi DPP dulu. Berarti logikanya 10 juta bagi 50%-nya jadi 5 juta. Terus 5 juta PPh 21-nya 5%. 5% dari 5 juta. Nggak nyampe dong PPh-nya. Kan 5%. Ada pilihan nggak bayar nggak? Nggak ada. Berarti pegawai tetap. 5% PPh 21 kali 5%. Pajak terutangnya. Misalnya, jika tidak ada NPWP, 2 juta. Dengan tarif lebih tinggi. Kalau ini coba kita cek dulu ya. Kita ulik 50% dari 2 juta. Ini udah benar. 5%. Tapi kalau dikenal tarif lebih tinggi 20%. Oke. Berarti yang ditanya adalah hitung PPh 21 untuk yang punya NPWP. Jika tidak ada NPWP kan 20%. Kalau punya NPWP berarti 5%. Nah, berarti 5% dari dikurangi DPP. Baik 5 juta. 5 juta 5% dari 5 juta berarti. Nah, berarti nilai jasanya kan 10 juta. Ya kan? Coba kita isi dia. Nah, 10 juta. 10 juta terus 5% dari 10 juta. 50% dari 10 juta 5 juta. Terus 5% dari 5 juta. 250 jawabannya. Ada 250? Ada yang C. Berarti jawabannya kita pilih yang C. Nah, simulasinya yang ini. Kita screenshot salah. Screenshot lagi. Nah. Simpan di sini supaya nggak lupa nanti sama ilmunya. Oke, kita jawab C dulu lah gitu ya. Terus kita lanjut lagi. Terus ini PT BKA memberikan natura itu kenikmatan berupa sembako kepada seluruh pegawai. Nggak dipotong. Tidak dipotong.
karena dia tidak termasuk ke PPh 21. Nah, kita juga tambahkan di sini nomor 3. Oke, nggak dipotongnya. B kita coba lagi. Nomor 4. Pak, PT ZAK. Nih ya, kita baca soalnya dulu. PT ZAK membayar jasa outsourcing driver kepada PT JAS dengan rincian gaji driver 80 juta, fee manajemen sebesar 20 juta. Fee manajemen sebesar outsourcing. Nah, PPh yang harus dipotong adalah PPh pasal cuman ini kan, karena ini fee manajemennya terpisah. Berarti PPh 21. Kok 23 ya? Gaji driver. Kenapa 23? Coba kita lihat. 21, 23. Sini 23-nya. Jasa. Nah, selain jasa konstruksi. Ya kan? Ini hapus saja. Atau memang sengaja ditaruh di sini ya. Terus ada catatannya nggak? Misalnya pinjam dana. Oke. Contoh soalnya sewa selain tanah, bayar jasa. Ini konteksnya bayar jasa kan? Membayar jasa outsourcing. Dengan PPh yang harus dipotong adalah, jadi berdasarkan 20 juta inilah. Coba kita lihat. 2%. Dia bayarnya berapa? PPh yang harus dipotong adalah 2% dari 20 juta berarti. Ya kan? 20 juta 2%-nya. Rp400.000. PPh 23. 400.000. Berarti C. Coba kita taruh di sini C. Nomor 4-nya lupa screenshot. Coba kita screenshot dulu supaya ada pertinggal. C. Terus nomor 5 sekarang. Nomor 5 lanjut lagi. Oke, nomor 5. PT Adira membayar 10 juta atas keikutsertaan pegawainya 4 orang dalam seminar perpajakan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan PT JFC. PPh yang harus dipotong PT Adira adalah 10 juta. Kalau pelatihan, jasa juga kan? Di 23 juga lah. Pasal 23. Tapi ada di 41. 42. Khusus jasa konstruksi, pengalihan, bunga. Nggak ada. Berarti 23. 23 kalau misalnya untuk jasa, soalnya kan jasa nih, membayar atas keikutsertaan dalam seminar perpajakan. Jasa dong. Selain konstruksi, berarti 2%.
2% dari 10 juta. Ya kan? Sama dengan 2% kali 10 juta. Jadinya 200.000. Ada nggak? 200.000 pasalnya yang A. Kita simpan soalnya. Kalau ada yang salah nanti lebih mudah gitu. Ini memang terkesan mempersulit diri, tapi di balik proses ini kita mempermudah diri supaya ada pegangan gitu. Oke, kita lihat jawabannya benar atau enggak. Kalau belum sesuai berarti kita alhamdulillah sekali coba loh. Sekali coba tapi langsung dapat nilai 80. Tapi ada satu yang salah. Nggak tahu salahnya yang mana. Tapi yang pasti ada satu yang salah di antara kesemuanya. Gitu. Wow, akhirnya berhasil dapat nilai 80. Seneng banget. Kenapa seneng banget? Karena kemarin di video yang ini nih sampai berkali-kali. Ini sekali coba tapi tetap dengan catatan. Karena kalau nggak ada catatan kayaknya nggak akan bisa jawab. Langsung kayak, waduh ini kemana nih, belum se-expert itu ya. Semoga one day bisa lebih expert, udah hafal ya. Kalau misalnya memang nanti saya berkarir di bidang akuntansi dan juga perpajakan. Nah, seneng banget nih. So, kita bakalan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian aktivitas berikutnya, bagian 16 yaitu tugas mandiri. Nah, biasanya di tugas mandiri saya bikin Google Doc. Nah, bikin Google Doc yang baru, terus nanti saya jawab soalnya gitu. Dan ini kita simpan juga gitu. Nah, namanya saya ganti. Tugas mandiri. Nah, ini tugas mandiri 2 kemarin dan udah dapat nilai. Tugas mandiri 2 ada beberapa bagian yang belum sesuai. Contoh yang ini nih, dan udah saya edit seharusnya, tapi ini masih yang sebelumnya. Dapat nilai berapa tugas mandiri terakhir? Saya dapat nilai tugas mandiri pertama itu ini tugas mandiri 1. Hasilnya dapat nilainya berapa? 81 kalau nggak salah. Nah, 79. Ini tugas mandiri 1. Terus yang kemarin tugas mandiri 2-nya ini 1. Terus ini tugas mandiri 2 dapat nilai 81 kalau nggak salah, karena kemarin sempat ngecek lagi. Nah, ini. So, semoga nilai di tugas mandiri 3 nah, di sini aja. Nah, filenya itu harus kasih nama sebenarnya, supaya nanti waktu dicek dan di download filenya tetap atas nama saya gitu. Gini aja. Nah, ini dihapus aja. Oke.
Oke, good. Nah, sekarang kita mulai ke bagian tugas mandiri 3, tapi di lanjutan video yang ini. Video yang ini, atau video berikutnya dari playlist ini. So, sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum.